Sri Kandi RI Sri Mulyani serukan kerjasama global dorong pemulihan ekonomi. Pemerintah menyebut kinerja investasi mulai bergerak naik. Hal ini akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2021. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan tingginya pergerakan investasi juga mulai terlihat dari data Purchasing Manager Index atau PMI pada September 2021 yang sudah kembali berada di level ekspansi, yakni 52,2 dari yang sebelumnya turun ke angka 43,7 pada bulan Agustus 2021 karena meningkatnya kasus COVID-19. Karena itulah dengan mulai membaiknya mobilitas tersebut, pergerakan ekonomi pun berangsur membaik dan mendorong pemulihan ekonomi pada akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati juga angkat bicara, menyampaikan agar Bank Dunia dapat memimpin dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan lembaga keuangan internasional lainnya dalam memastikan kerjasama kebijakan global yang terpadu untuk mengatasi masalah-masalah global di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan dalam pertemuan Komite Pembangunan yang dihadiri oleh Presiden Grup Bank Dunia atau WGB, Managing Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF, dan para gubernur dari negara-negara anggota Grup Bank Dunia. Sri Mulyani mewakili negara-negara anggota Konstitusi Southeast Asia Voting Group yang terdiri dari 11 negara termasuk Indonesia. Saat ini ekonomi global mulai pulih meskipun tidak merata. Kecepatan pemulihan ekonomi bergantung pada beberapa hal, termasuk pada akses dan distribusi vaksin, kapasitas fiskal, dan rantai pasokan global. Pada sisi lain, kekuatan kebijakan moneter dan fiskal global yang tidak merata dapat menimbulkan kerentanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang. Grup Bank Dunia dan IMF harus bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya untuk melengkapi negara-negara dengan sumber daya dan instrumen yang diperlukan, guna untuk menciptakan standar yang lebih kuat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap potensi kritis. Pandemi menunjukkan pentingnya investasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon krisis. Semua negara menghadapi resiko, termasuk pandemi, bencana alam, dan peristiwa terkait iklim. Negara membutuhkan kebijakan, mekanisme, institusi, dan sumber daya yang lebih kuat untuk meningkatkan ketahanan. Dalam hal ini, Grup Bank Dunia harus membantu pada bidang-bidang utama, termasuk memperkuat kerangka kebijakan fiskal dalam menerapkan kebijakan kontrasiklus dengan lebih baik, mendorong perbaikan modal manusia, mengembangkan kualitas dan volume infrastruktur, meningkatkan akses ke energi, membangun sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang kuat, dan mengembangkan infrastruktur digital yang penting untuk memperkuat ketahanan negara. Sementara itu, pembangunan yang lebih baik menurut investasi yang tegas dan membutuhkan sumber daya serta pembiayaan yang inovatif. Komunitas global harus membentuk mekanisme pembiayaan yang akan memungkinkan negara-negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk merespons secara lebih efektif terhadap ancaman global di masa depan, dan dengan cepat memulihkan ekonomi global. Untuk itu, WGB dan IMF harus menggunakan kekuatan dan kapasitasnya untuk meningkatkan dan memberikan solusi pembiayaan yang inovatif, dan memperkenalkan instrumen serta alat untuk mengurangi resiko investasi swasta, memanfaatkan kapasitas keuangan yang ada, dan menyediakan dukungan teknis untuk mempercepat aliran modal dan meningkatkan investasi. Sri Mulyani mengatakan Bank Dunia dan IMF harus menggunakan otoritas untuk mendorong pelaku global, regional, dan lokal dalam mengeksplorasi berbagai solusi pembiayaan inovatif yang selaras dengan GRID, SDGs, dan Perjanjian Paris. Dalam pertemuan, dia juga menegaskan perlunya untuk terus meningkatkan tata kelola Grup Bank Dunia. Dalam hal ini, WGB harus berkomitmen untuk mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas tertinggi dalam semua operasinya dan mengikuti perubahan global. Mewakili negara-negara Asia fikih, Sri Mulyani menyebutkan baik tinjauan hak suara pada International Development Association atau IDA dan kepemilikan saham pada International Bank Reconstruction and Development dan International Finance Corporation. Menteri Keuangan RI berharap agar semangat konstruktif yang sama akan mengarah pada kemajuan dalam mencapai hak suara yang adil baik di IBRD maupun IFC. Juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada manajemen dan staf Grup Bank Dunia dan IMF atas upaya yang tidak kenal lelah selama situasi yang penuh tantangan ini, dan berharap agar Grup Bank Dunia dan IMF terus berkomitmen untuk memainkan peran penting dalam penanganan isu-isu global.